Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Iya, yang Gunung Semeru. Coba. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden. Kasihan. Bukan masalah ini ya, maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam arti bukan waktunya sekarang itu siapa yang paling oke, siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bantuannya. Tapi bagaimana kita itu bersinergi, kita itu bermasyarakat, kita itu bersatu, bukan saling berantem-beranteman. Yang ini, yang itu, yang ono. Aduh, kayaknya apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan, karena memang tempatnya, medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngeliat gitu kan. Tapi ya Allah, pada nil empati banget yang ngata-ngatain. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali, ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Aduh, Hanata Raja, Hilake Raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang katanya dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai. Apa arti kunjungan? Itu yang kami tanyakan. Hari ini masyarakat yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan dari Presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini beliau yang pegang kekuasaan, beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen, beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Yang katanya demi harga diri, tapi warga negara pelan-pelan mati di negeri yang pemimpinnya ego. Katanya macan Asia, kita harus menjadi Indonesia negara yang terkuat, tetapi macan Asia itu memakan rakyat sendiri lewat kebijakannya yang tidak ditetapkan bencana nasional. Hari ini kita tanyakan, seandainya negara bisa, seandainya negara mampu, harusnya sekarang yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah menerima tempat pengungsian yang layak, rumah-rumah yang tertimbun bencana itu sudah dieksekusi. Dan ada kebijakan trauma healing untuk lansia, untuk anak-anak yang hari ini masih trauma, Mbak. Jadi Mbak lebih baik diam. Mbak ada lihat yang di atas ini. Seandainya ini jenazah keluarga Mbak, anak Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak yang sudah hancur seperti ini, bisa Mbak berkata kalau kami berisik? Tolong jangan usik kami. Hari ini kami berjuang atas dasar warga Aceh, atas dasar warga Sumut, atas dasar warga Sumbar untuk meminta hadir negara secara utuh. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah.
Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh. Bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Nah, jadi teman-teman ya, yang membuat kita masyarakat itu kesal ya, terlepas daripada apapun, dia itu membandingkan, bahkan ya, dia itu mengatakan presiden seolah-olah memilih kasih, seakan-akan hanya Aceh yang dikunjungi, di daerah lain nggak dikunjungi. Tapi dia nggak tahu bagaimana kondisi kita di sini, teman-teman ya. Di sini kita tuh berhari-hari, bahkan hampir 1 bulan kita tuh nggak ada listrik. Ya, nggak ada listrik, jaringan kita mati, akses kita nggak ada. Kenapa di Aceh ini sampai detik ini masih banyak terisolir, yang harus teman-teman ketahui. Tapi statement dia seolah-olah kita tuh kayak nggak bersyukur gitu loh. Padahal itu masalah dia dengan followers dia atau komentar-komentar di bawah itu, begitu loh. Harusnya kan dia lebih bijak gitu ya, lebih bijak mana yang bisa. Jangan menyinggung perasaan orang deh, apalagi dengan luka masyarakat Aceh yang sekarang itu belum sembuh begitu. Jadi aku nggak mau berdebat, mau dia berkoar-koar, dia body shaming, itu urusan dia. Yang penting dia korbankan bukan lawan debat, tapi martabat sebuah daerah. Bencana butuh empati, bukan pembenaran, bukan perbandingan. Sangat disayangkan, seorang public figure yang memiliki panggung yang besar, tapi menyakiti hati rakyat. Kalau aku menanggapi tentang videonya Mami Dewi Persik yang lagi viral banget ini, jujur aku bingung. Bingungnya, aku bertanya di mana letak kesalahan Mami DP. Di mana letak kesalahannya? Karena kalau menurut aku, setelah aku tonton berulang kali aku menonton video itu, menurut aku nggak ada titik kesalahannya. Mami DP di situ mencoba untuk menengah-nengahi biar tidak jadi huru hara lagi, biar tidak jadi giringan opini yang buruk terhadap pemerintahan kita. Contohnya kepada Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita di situ sudah turun tangan membantu, bahkan sampai ada kan videonya dari pemerintahan Aceh sendiri yang mengatakan bahwasanya sudah ada bantuan sebesar 8 triliun kalau tidak salah, dan bantuan-bantuan lainnya. Bapak Presiden sendiri juga sudah turun tangan ke sana. Justru sekarang yang aku lihat ada oknum konten kreator yang sedang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, ya, mengecoh masyarakat, memprovokasi masyarakat untuk ikut serta membenci Bapak Presiden kita, memecah belahkan antar suku, dan melakukan giringan-giringan opini buruk. Tuh, benar yang dibilang Mami DP, masih banyak kota-kota lain yang kena bencana juga belum didatengin sama Bapak Presiden, gitu loh. Jadi sekarang kalau menurut aku bukan waktu yang tepat untuk saling salah menyalahkan. Sekarang adalah waktu untuk kita menaruh simpati kita terhadap seluruh saudara kita yang memang sedang mengalami bencana dan terkena musibah bencana ini. Maksud aku tuh gini, oknum-oknum konten kreator ini kalau mau membantu dengan senang hati kami approve. Kami sangat setuju dengan konten yang untuk berbagi dan membantu. Tapi kalau ujungnya untuk menjatuhkan ke pemerintahan dan lain sebagainya, seolah-olah kaulah di sini yang paling berjasa, itu memang tidak benar, tidak baik. Jadi kalau kau mau donasi terus dibantukan, itu sangat baik. Tapi jangan berembel-embel atau berujung untuk menjatuhkan si pejabat. Pejabat ini juga sudah turun tangan, sudah membantu gitu loh.
tapi mungkin tidak berisik gitu loh. Seberisik oknum-oknum konten kreator ini yang diduga punya misi lain, punya tujuan tersendiri, punya kepentingan pribadi gitu loh. Kau ibaratnya gini, kau datang cuman bawa satu beras 10 kilo, tapi satu Indonesia harus tahu. Sedangkan Bapak Presiden kita yang bawa 8 triliun, kalau bisa dikalahkan sama kau yang cuma datang bawa beras 1 kilo. Ibaratnya gitu sayangku. Kalau mau membantu dan divideokan dan lain sebagainya, dikontenkan, silahkan. Kalau tujuannya untuk mengajak konten-konten kreator lain atau mengajak orang-orang yang di luaran yang tidak terkena bencana ikut serta berpartisipasi, mengirim donasi dan lain sebagainya, silahkan. Dengan senang hati kami akan mendukung. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memecah belahkan rakyat, warga negara, aduh, lebih baik jangan. Kalau tujuannya hanya untuk membuat huru-hara dan lain sebagainya, berkedok dengan membantu orang di dalam bencana ini, aduh ya Allah, kasihan yang sedang kena bencana.